Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi kriteria nilai mata kuliah Pancasila. Saya sebagai Tubel Iman Yoga Saputra, tugas saya yaitu sebagai penjelasan materi, dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Masyarakat, saya berperan sebagai asisten perawat. Perkenalkan, nama saya Masida Masyai, saya berperan sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Marti Pamiri Rumpi, peran saya sebagai orang tua dari pasien. Perkenalkan, nama saya Jatul, saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Iwan Holimobo, tugas saya sebagai penyampaian kesimpulan pertama. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelia Kopagu, bertugas sebagai penjelasan materi. Perkenalkan, nama saya Nia Kondo, saya bertugas sebagai penyampaian kesimpulan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Marila Suala, saya bertugas sebagai pemaparan materi. Perkenalkan, saya Nubila Benta, berperan sebagai pemaparan materi. Dan saya Wais Bane Kuma, peran saya sebagai perawat. Tiga satu meter. Jaya! Peran perawat dalam menerapkan sila kedua Pancasila dalam pelayanan asuhan keperawatan. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan norma dan sila yang sangat penting dalam profesi keperawatan. Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan dan interaksi dengan pasien. Penerapan sila ini dalam asuhan keperawatan berfokus pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tanpa memandang status latar belakang, status sosial, agama, ras, suku, dan jenis kelamin. Jadi berikut ini beberapa peran perawat dan menerapkan sila kedua Pancasila. Yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah, empati, dan humanis. Yang kedua, menjunjung tinggi hak dan privasi pasien. Memberikan pelayanan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, menjaga profesionalitas dan integrasi. Yang kelima, melakukan advokasi bagi pasien dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam setiap aspek pelayanan asuhan keperawatan. Perawat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Halo, selamat pagi Bu, permisi Bu. Apa adakah yang bisa saya bantu? Bisa Bu. Oh, mari Ibu silakan saya antarkan ke ruang merawat ya. Selamat pagi Ade, perkenalkan saya perawat polis. Saya yang akan mendampingi Ade sebelum operasi. Bagaimana perasaan Ade pagi ini? Selamat pagi Bu, saya masih semangat Bu karena ini operasi saya. Baik Ade, mungkin Ade merasa cemas, itu wajar. Banyak sekali pasien yang merasa cemas saat mau melakukan operasi, tapi Ade tenang saja, kami akan membantu agar Ade tidak merasa cemas dan kami akan melakukan yang profesional buat Ade. Terus anak saya sangat takut sama operasi. Baik Bu, sebelum operasi saya akan menjelaskan sedikit detail tentang prosedur operasi. Apakah Ade sudah memahami sedikit tentang prosedur operasi yang akan dijalani? Tapi saya masih belum tentang ambulans. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur operasi ini. Prosedur yang akan Ade jalani ini adalah prosedur operasi kecil karena cuma pengangkatan tonsil atau pengangkatan amandel. Sebelum Ade dioperasi, Ade akan bius total sehingga Ade tidak merasakan kesakitan, namun Ade akan merasakan sedikit ngantuk setelah dibius. Setelah selesai operasi, Ade akan dibawa ke ruang pemulihan untuk menerima perawatan selanjutnya.
Jadi saya tidak akan merasakan sakit sama sekali. Ya benar, setelah dibius Ade tidak akan merasakan kesakitan sama sekali. Namun setelah selesai operasi mungkin Ade tidak akan merasa nyaman dan mungkin merasakan sedikit pegal dan nyeri. Tapi tenang saja, kami akan memberikan obat peredam nyeri. Oh ya, selalu berapa lama ya operasinya? Proses operasi ini kurang lebih berlangsung sekitar setengah jam. Dan setelah selesai operasi, Ade akan dirawat di ruang pemulihan kurang lebih sekitar 2 hari. Dan di sana kami akan menjelaskan prosedur perawatan yang akan Ade lakukan di rumah. Terima kasih suster, penjelasannya sangat membantu. Saya merasa sedikit tenang sekarang. Sama-sama deh, jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya ya. Ingat kami di sini selalu ada untuk mendengarkan Ade. Terima kasih suster, kami merasa lebih tenang sekali. Baik Bu, Ade, sekarang saya akan mengantarkan Ade ke ruang operasi. Jadi kesimpulan dari materi kami, penerapan sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pelayanan asuhan keperawatan merupakan fondasi etika dan moral yang tak tergantikan. Peran perawat melampaui sekedar memberikan perawat medis, ia mencakup penghormatan penuh terhadap manusia tanpa memandang latar belakang pasien. Diwujudkan melalui pelayanan yang ramah, empatik, dan humanis, penghormatan terhadap hak dan privasi pasien, pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, pemeliharaan profesionalitas dan integritas, dan advokasi bagi pasien untuk mendapatkan akses dan kualitas perawatan yang terbaik. Dengan demikian, perawat tidak hanya berperan sebagai penyembuh fisik, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung kemanusiaan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.